Kita mulai Sheryl Geotrans. Udah ada ya share screen-nya? Udah teh. Ada teh. Ini yang sebelah kanan terlalu kecil apa cukup segini? Kita mulai ya buat nomor 1. Nomor 1 ini ada 5 soal sampai E. Pertanyaannya itu jenis transformasi apa yang memungkinkan dari gambar ini, gambar-gambar ini, dan juga tuliskan alasannya. Nah, kalau buat yang nomor 1 ini tuh jenis transformasinya itu pergeseran atau translasi. Sebenarnya kalau Teteh itu jawabnya kan karena itu 10,0. Jadi pergeseran misalkan yang dimisalkan itu yang A-nya min 7,1, berarti di sini A, ini A, terus B-nya 7, min 7,3, ini B. Yang ini C. Nah, kan kita tuh buat apa ya? Namain segitiga bayangannya ini tuh dengan bersesuaian dengan si segitiga aslinya. Kita anggap ini segitiga asli ya, yang sebelah kiri. Nah, yang segitiga kanan itu bayangannya kita beri nama yang bersesuaian dengan yang sebelah kiri. Berarti di sini A aksen, di sini B aksen, di sini C aksen. Nah, ini teh kalau kita perhatiin ya, dari titik A ke A aksen, titik A min 7,1, titik A aksennya 3,1. Nah, ini teh ada perubahan dari min 7 jadi 3. Nah, terus ada tambahan juga. Sebenarnya ini bisa dijawab dengan sifat-sifat dari translasi, refleksi, rotasi, kayak gitu. Ada yang tahu nggak sifat dari translasi itu apa aja? Belum pernah dibahas deh kalau nggak salah. Belum pernah bahas sifat-sifat. Jadi sifat-sifat itu biasanya dilihatnya dari 3. Ada ya 3. Ada ukuran, bentuk, sama arah orientasi. Nah, bentuknya ini kan masih tetap sama ya. Bentuknya tetap. Terus ukurannya jarak dari ini terbalik ya. Ini harusnya B aksennya di sini. Ini C aksen. Nah, dilihat dari ukuran itu jarak dari A ke B gitu ya. Masih sama nggak dengan A aksen B aksen? Ini kan A ke B jaraknya 2 ya. A aksen ke B aksen juga 2, berarti ukurannya tetap. Ukuran tetap. Terus jadi bentuk tetap. Nah, arah orientasi itu apa ya? Si segitiganya ngadepnya sama nggak? Menghadap sama nggak? Kan ini
Segitiganya siku-sikunya bisa dibilang di sinilah ya, di kiri bawah ngadep ke sana. Nah, yang bayangannya sama nggak? Ini kan siku-sikunya juga di kiri bawah ya, ngadep ke sana juga. Ini arah orientasinya sama, berarti kalau arah orientasi sama, bentuk sama, ukuran sama, berarti dia itu translasi. Itu tuh ciri-ciri dari translasi. Jadi sebenarnya tanpa ngitung apa sih pergeserannya berapa gitu ya, itu nggak apa-apa. Atau misalkan kalau kalian nggak hafal sifat-sifat, bisa dari titik A ke titik ya dari titik A ke A aksen ini perubahannya berapa, terus dari B ke B aksen. Nah, perubahannya itu 10,0. Kalau perubahan 10,0 itu jadinya translasi gitu. Waktu itu sih aku mikirnya kayak gitu, masih oh ini perubahannya masih pakai hitungan, aku nggak mikir, belum mikir pakai sifat-sifat. Tapi pas udah beres ujian, oh iya bener bisa pakai sifat-sifat ini tuh gitu. Terus yang B-nya, nah buat yang B sebenarnya kalau sekali lihat bisa ketebak ya ini teh transformasi apa. Ini adalah transformasi pencerminan. Soalnya ciri utama dari transformasi pencerminan itu adalah jadi saling berhadapan. Ini kan madepnya ke sana ya, ke sana. Yang ini madepnya ke sini, saling berhadapan ini teh. Gitu. Itu salah satu ciri transformasi refleksi. Nah, ini dicerminkannya terhadap apa? Ini kan yang membatasi dia tuh ini ya, garis ini. Ini tuh adalah garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Jadi pencerminan dengan sumbu simetri Y sama dengan 0. Kalau secara waktu SMA nih, rumus refleksi itu kan kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu jadinya X, Y sama dengan X, min Y ya. Nah ini juga sama kalau misalkan tadi di sini A. Ini A aksen. Ini A-nya 3,1. A aksennya itu 3, negatif 1. Itu tuh apa rumus pencerminan yang waktu SMA ya. Terus jadi sifat-sifat dari refleksi itu kalau bentuk masih tetap ya, bentuknya masih sama-sama segitiga siku-siku kan ya. Terus ukurannya masih sama. Yang berbeda itu arah orientasinya. Arah orientasinya jadi berhadapan. Yang ini ke sana, yang ini ke sini gitu. Tuh buat refleksi. Kalau ada yang mau ditanyain mah langsung tanyain aja ya. Terus yang nomor D, yang nomor C. Nah, ini yang nomor C. Ini tuh salah satu transformasi yang non-rutin. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan satu kali transformasi. Kalau kita cerminkan nih, kita cerminkan kan kalau gimana ya? Kalau kita translasikan, kan ciri translasi itu arah orientasinya tetap ya, ngadepnya tetap ini, ngadepnya kayak gini. Nah, nanti juga kalau ditranslasikan tuh mau ditranslasikan berapapun ngadepnya akan selalu kayak gini kalau translasi tuh. Nah, ini kan
arah orientasinya aja udah beda ya. Jadi dia bukan translasi. Terus refleksi. Kalau refleksi itu jadi saling berhadapan, tapi dia kan nggak saling berhadapan juga kan ya. So, kalau direfleksikan terhadap sumbu sumbu Y kan bentuknya jadi kayak gini ya. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X harusnya kan bentuknya kayak gini. Sedangkan ini beda lagi bentuknya. Nah, jadi jawaban buat yang nomor C ini tuh ada dua kemungkinan. Satu, dia tidak ada transformasi yang menghasilkan bayangan seperti ini, atau yang kedua itu transformasi komposisi. Transformasi komposisinya apa aja? Kalau kita perhatiin, kan tadi bentuk ini tuh miripnya kayak gimana? Miripnya tuh mirip apa sih kan ya? Mirip ternyata kalau si misalkan ini si segitiga ABC ini, kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y, itu kan bentuknya jadi gini ya. Ini harusnya nggak di sini ya. Kalau jarak, oh ya, ciri refleksi juga jarak dari titik ke sumbu simetri, titik asal ke sumbu simetri dengan sumbu simetri ke titik bayangan itu sama. Coba balik lagi ya ke tadi, lupa kelewat yang ini. Jadi titik asal dari titik asal ini ke sumbu simetri ke sini dengan dari sumbu simetri ke titik bayangannya ini tuh bakal sama. Ini kan satu ya, ini juga jaraknya satu gitu. Kalau refleks itu saling berhadapan, ya arah orientasinya jadi berubah, saling berhadapan sama jarak dari benda ke sumbu simetri dengan sumbu simetri ke bayangan itu sama. Terus balik lagi ke tadi yang nomor C. Ini, nah kan tadi direfleksikan ya ke terhadap sumbu Y, ternyata mirip bentuknya, arah orientasinya mirip, tapi kan ini posisinya ada di sini ya, ada di, kalau kuadran sebut aja ini sebagai kuadran 2 ya, tapi ini ada di kuadran 4, berarti boleh dong kita translasikan, translasinya sejauh mana. Ini tuh kalau ditranslasinya itu 10,-4. Jadi dia tuh bentuknya tuh dicerminkan dulu, terus ditranslasikan. Tuh. Terus yang nomor D. Nah, kalau yang nomor D ini, kalau dilihat sekilas aja gitu ya, ini itu antara refleksi atau enggak rotasi. Tapi kalau refleksi, kita kan nggak tahu ya, kira-kira kalau refleksi kan miringnya mungkin gini ya garisnya, tapi jarak ini ke sini sama ini ke sini, terus jarak yang titik ini ke sini ke sumbu simetri sama dari sumbu simetri ke ini kan belum tentu sama ya. Terus ini apa sih namanya ya, jadi refleksinya kalau menurut Teteh mah ini refleksi, enggak refleksi gitu, soalnya
Kalau refleksi itu kan harus ada garis tegak lurus yang dengan sumbu simetrinya ya. Kalau ini kita buat garis, mungkin bisa kali ya tegak lurusnya kayak gini. Tapi kan jarak ini nanti ke sini secara sketsa gitu ya. Jarak ini ke sini dengan jarak ini ke sini kan secara sketsa udah beda jauh ya. Jadi enggak, dia bukan refleksi. Tapi kelihatannya adalah rotasi. Kalau rotasi ini kita putar jadinya gini kan. Terus kalau kita putar lagi jadinya hasilnya kayak gini. Jadi ini adalah rotasi 180 derajat. Atau selain rotasi ini juga refleksi, transformasi komposisi refleksi 2 kali. Kan rotasi itu dibentuk dari 2 kali refleksi ya. Kalau dibuat 2 kali refleksi kayak gini. Misalkan yang bayangan benda aslinya yang ini ya. A, B, C. Terus direfleksikan mau terhadap sumbu Y bisa atau sumbu X. Ini dibuat terhadap sumbu Y ya. Nah, ini kan direfleksikan nih. Nah, ternyata hasil refleksi si A aksen, B aksen, C aksen ini terhadap sumbu X itu hasilnya juga kan jadi ini. Itu sebagai pembuktian juga kalau rotasi dibentuk oleh 2 kali refleksi. Jadi kalau di sini misalkan jawabnya adalah rotasi, alasannya itu karena terbentuk dari 2 kali refleksi, yaitu terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X gitu. Terus yang nomor 5, yang E. Nih kalau buat yang E mah ini tadi pakai sifat sama ya kayak yang nomor A. Dia bentuknya arah orientasinya tetap, bentuknya tetap, ukurannya tetap. Jadi dia adalah translasi. Terus ini yang nomor 2. Nomor 2 itu diminta untuk melukiskan garis cermin R-nya, garis G-nya ya, sama MRG, itu hasil pencerminannya. Nah, ini itu nomor 2 ini tuh waktu itu boleh pakai GeoGebra. Kan kalau di GeoGebra mah tinggal masukin R-nya berapa, G-nya berapa kan ya. Kalau kita gambar secara manual aja, gimana gitu kan kalau gambar secara manual. Nah, ingat kalau garis itu terbentuk dari minimal 2 titik. Berarti kita harus mencari minimal 2 titik garis dari garis R dan 2 titik dari garis G supaya bisa membentuk garis kan. Ya, cara paling gampangnya kan dijadiin 0 ya, sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Nah, tapi kalau garis R ini, ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0. Nah, berarti dia akan melewati titik 0,0. Berarti untuk titik yang lainnya kita masukin aja angka lain. Angka lain misalkan mau 1, mau 2, terserah. Gitu. Di sini teteh masukin 1, jadi dia dapat titiknya itu buat yang garis R 0,0 sama 1,-2 yang ini. Ini titiknya sama yang ini. Nah, udah gitu baru ditarik garis. Ditarik garis dapatlah garis R-nya berapa. Gitu.
Nah, buat yang garis G-nya juga sama. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Setelah dapat 2 titik, tarik garis, ketemulah garis G-nya. Terus, nah untuk mencari hasil cerminnya ini tuh dipakai yang nomor B. Nah, ini tuh aku tuh ngurain apa sih? Bikinnya manual banget. Pencerminannya juga manual. Ngitungnya manual. Tapi ternyata di soalnya itu cuman diminta uraikanlah langkah-langkah. Jadi tanpa ada perhitungannya pun nggak apa-apa karena yang ditanya tuh cuman langkahnya doang. Tapi aku nggak baca soalnya dengan teliti waktu itu. Makanya aku di sini sampai ngitung. Tapi kalau langkah-langkahnya mah cuman yang ini, yang 1, 2, 3 ini. Pertama itu menentukan titik garis. 2 titik pada garis G. Kan tadi ya, titik A sama titik B. Terus udah gitu, kita membuat garis normal terhadap garis R yang melalui A. Nih, dibuat garis normal. Garis normalnya tuh yang ini. Garis normal terhadap R. Jadi dia tuh garis ini tuh tegak lurus terhadap R dan melewati titik A di sini. Nah, udah gitu. Dicari titik potongnya. Dicari titik potong titik ini. Ini tuh sebagai titik tengahnya. Terus baru dicari A aksennya pakai rumus yang dua titik tengah dikurangi titik awal. Tuh. Sama terus udah gitu dicari dibuat juga garis normal yang terhadap R yang melewati B ini. Terus dicari titik potongnya juga di sini. Nanti pakai terus cari B aksen pakai rumus yang 2 titik tengah dikurangi titik awal. Kan udah ya, terus kan tadi udah ada A aksen, terus ini udah ketemu B aksen. Kalau udah ada A aksen sama B aksen, kita tarik garis lurus. Itu akan jadi sebuah garis G aksen, hasil cermin dari G. Gitu. Mau diiniin nggak kalau pakai GeoGebra gimana? Atau udah pada bisa pakai GeoGebranya? Hmm. Dicobain aja ya pakai GeoGebra tapi ada nggak ya? Nanti ya di akhir aja weh. Setelah ini kita cobain GeoGebra buat nomor 2. Kita lanjut dulu ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini diminta untuk membuktikan kalau rotasi itu terbentuk dari 2 operasi komposisi transformasi yang lainnya. Nah, rotasi itu dibentuk dari 2 kali pencerminan. Dibentuk dari pencerminan 2 kali terhadap 2 garis yang saling berpotongan. Jadi nggak harus tegak lurus, tapi berpotongan juga. Misalkan berpotongannya ini garis ini sama garis kayak gini gitu. Mana? Jauhan. Misalkan ada garis kayak gini. Ini juga bisa membentuk rotasi. Di sini ada sebuah benda, terus nanti dia direfleksikan, terus direfleksikan lagi, dia jadi rotasi. Jadi nggak harus tegak lurus, tapi 2 garis yang saling berpotongan. Terus dengan titik pusatnya itu adalah
titik perpotongan kedua garis tersebut. Dan besar perputarannya itu adalah 2 kali sudut di antara 2 garis tersebut. Misal nih, ada garis G sama dengan X sama dengan 0. X, ini Y. Berarti garis G-nya yang ini kan, ini garis G. Yang ini yang garis H. Nah, titik potong dari kedua garis ini, titik potong dari garis G dan garis H ini tuh kan 0,0 ya. Dasar sudutnya juga 90 derajat. Ada titik A, yaitu M, N. Kalau kita refleksikan 2 kali terhadap garis G, lalu kemudian terhadap garis H, ini tuh akan menghasilkan rotasi 180 derajat. Kita buktikan dengan ini, garis A, M, N direfleksikan terhadap garis G. Jadi kan titiknya di sini ya. Ini titik A aksen, titiknya itu berarti jadi min M, N. Nah, dia direfleksikan lagi terhadap garis H. Jadi ada double aksen, titiknya itu min M, min N. Nah, ini itu adalah sebuah rotasi dengan perputaran 180 derajat dan titik pusatnya di 0,0. Atau mungkin kalau bentuknya titik kayak gini nggak terlalu kelihatan ya. Kalian bisa pakai contoh soal yang nomor 1D tadi. Yang contoh soal 1D ini. Ini benda aslinya ABC, terus direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan ini. Terus dia direfleksikan lagi terhadap sumbu X menghasilkan seperti ini. Ini adalah sebuah rotasi gitu. Terus yang nomor 4. Sembarang garis G dan sembarang titik A dan B terdapat A aksen yaitu MGA dan B aksen MGB. Apakah selalu berlaku panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen? Ini itu nomor 4 itu bisa dibuktikan dengan sifat isometri. Udah belajar kan ya sifat isometri yang sifat isometri itu mengawetkan jarak, mengawetkan sudut, sama mengawetkan kesejajaran ya. Iya nggak sih? Iya, senang ada 3. Nah, karena kan MGA A aksen sama dengan MGA, berarti ini tuh A aksen itu pencerminan titik A terhadap garis G kan ya. Nah, karena pencerminan itu termasuk isometrik, jadi pencerminan itu memiliki sifat mengawetkan jarak. Berarti kalau panjang AB itu kalau di hasilnya itu akan sama dengan panjang A aksen B aksen. Nah, tapi kita juga perlu menyantumkan bukti kalau sifat isometri itu adalah mengawetkan jarak. Kalau ini mah teman ada aja, jangan perhatiin ini. Bisa kita misalkan dengan titik A M, N, titik B P, Q. Terus mana ya? Sini ya. Titik apa sih? Misalkan garis G-nya itu ini.
garis cerminnya. Ini garis G. Nah, ada titik A. Ini M, N. Sama ada titik B di sini. B-nya apa ya? P, Q. Ini garis G-nya itu Y sama dengan T. Nah, kita cerminkan si garis A sama titik A sama titik B ya. Dibuat garis lurus yang tegak lurus, garis tegak lurus dengan garis cerminnya, terus dicari titik potongnya, terus dicari bayangannya, berarti kira-kira di sinilah ya A aksennya. Sama B aksen juga dicari yang tegak lurus, terus ini di sini B aksennya. Nah, coba kalian cari nilai A aksen sama B aksen ini berapa. Terus ini tuh bakal sama gak sih dengan A aksen dengan panjang AB ini, panjang AB yang ini bakal sama gak sih dengan panjang A aksen B aksen? Hasilnya adalah sama. Ya, ini pakai pencerminan. Kalau teteh kasih clue ya, berarti kan di sini itu berarti titik tengahnya adalah M, T. Kenapa M, T? Karena kan garis G-nya itu Y sama dengan T ya, berarti lurus. Terus kalau ada garis yang tegak lurus, berarti kan MT berarti di sini teh M kan. Di sininya adalah N. Jadi kalau titik di sini berarti adalah M, T. Yang B juga berarti ini titik potongnya di sini itu adalah P, T. Nah, udah gitu. Cari ini A aksennya. A aksennya itu berarti kan 2 garis tengah dikurangi titik awal ya. 2M dikurangi M, ini pasti M ya. M, 2T dikurangi N. Dikurangi N. Nah, ini yang B aksen juga. Ini tuh jadinya P, 2T dikurangi Q. Nah, setelah ini baru dicari panjang AB sama panjang A aksen, B aksennya sama atau enggak. Hasilnya adalah sama. Terus yang nomor 5. Terdapat dua garis GX sama dengan R, HX sama dengan S. Dua titik itu yaitu AM, N dan P dan BP, Q. Untuk A double aksen, berarti A double aksen itu pencerminan terhadap garis G, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis H ya. B double aksennya juga gitu. Tentukanlah vektor pergeseran dari A ke A double aksen. Kita gambar dulu. Sebenarnya ini gambarnya nggak harus kayak gini. Bisa gimana aja sih? Apa ya? Mau R-nya sebelah sini, mau S-nya sebelah sini gitu. Terus mau A-nya sebelah sini atau A-nya di tengah-tengah juga bisa. Misalkan A-nya di sini. Cuman pada saat itu teteh menggambarnya sebegini. Terus sama kayak tadi ya. Ini A ini di apa yang garis tegak lurus dengan garis R. A, M, N. Berarti si titik potongnya kita namai K. Namai K berarti titik potongnya itu R, N. Terus yang L-nya juga berarti S, N. Yang B-nya berarti R, Q. Terus yang ininya
S, Q. Nah, kira-kira A-nya berarti ada di sinilah ya. Ini A aksen. Terus di sinilah A double aksennya. Ini B, berarti B di sini. Di sini. Ini B aksen. Terus di sini. B double aksen. Nah, ini A aksen. A aksen itu kan M aksen, N. Kenapa N-nya tetap? Soalnya dia masih ada di garis yang sama ya. M, N. Si M aksennya itu adalah 2R min M. Ini, oh, sama aku nggak ditulis cara mencari M aksen ya. Ini didapat dari mana 2R min M? Yaitu pakai rumus titik tengah. Titik tengahnya kan R, N. Titik awalnya M, N. Jadi bayangan itu 2 kali titik tengah dikurangi titik awal. 2 kali R, N dikurangi M, N. Berarti 2R min M, N. Terus udah gitu dicari A double aksen. A double aksen berarti yang ini, yang apa sih? Pakainya berarti yang ini kan, yang L. Berarti dengan si A aksen ini dicerminkan lagi terhadap garis S ini ya. Garis S ini garis apa? Garis H. Ini garis G, ini garis H. Berarti 2S min M aksen. Ya kan? Ini 2 kali titik tengah dikurangi ini. Titik awalnya M aksen. Nah, tadi M aksennya berapa? Tadi kan M aksennya itu 2R min M. Jadi 2S dikurangi 2R min M. Jadi 2S min 2R plus M, N. Nah, vektor pergeseran dari A ke A double aksen itu berarti perpindahan dari A ke A double aksen. Berarti delta X, delta Y. Titik akhir dikurangi titik awal, berarti M double aksen dikurangi M. Ini juga N double aksen dikurangi N. Kan N double aksen tetap sama N ya. M double aksennya berapa tadi? 2S min 2R plus M dikurangi M titik awalnya. Jadi sama dengan 2S min 2R, 0. Yang buat B aksennya juga sama kayak tadi. Dicari dulu B aksen. P aksen, Q. Berarti 2 apa di sini 2R dikurangi P, Q. B double aksennya 2S dikurangi P aksen, Q. P aksennya tadi 2R min P. Berarti 2S min 2R min P. Jadi 2S min 2R plus P, Q. P aksen double aksennya berarti P double aksen dikurangi P, Q double aksen dikurangi Q, hasilnya 2S dikurangi 2R, 0. Nah, ternyata hasilnya itu vektor pergeseran dari A ke A double aksen dan B ke B double aksen itu sama, 2S min 2R. Kenapa bisa sama? Karena ini ini itu pencerminan terhadap 2 garis sejajar. Pencerminan terhadap 2 garis sejajar itu kan menghasilkan translasi ya. Ini juga sama, ini tuh translasi dari sini ke sini. Nah, ini tuh panjangnya sama dari A ke A aksen ini dengan B ke B double aksen ini teh dia sama pergeserannya. Ini berarti membuktikan translasi ini teh dimanapun titiknya, mau titiknya mau di sini, mau di sini. Kalau dia dicerminkan terhadap 2 garis sejajar yang sama, akan menghasilkan vektor pergeseran yang sama. Gitu. Udah. Ada yang mau ditanyain nggak?
atau bisa aku kecepetan gitu, jadi ada yang nggak ngerti. Walah, isometri juga belum. Oh, kalau komposisi transformasi udah belum? Belum ya, kayaknya. Oh, berarti kemungkinan bakal beda soalnya. Gak tau ketang. Tapi ILKM berarti udah sampai LKM yang mana? Iya, sama teteh juga sama Pak Tesada. Baru refleksi gambar, aljabar, translasi. Oh. Tapi translasi gambar tuh yang ini kan, yang nomor 5 ini termasuk ke translasi gambar. Iya. Sama ini wah ya. Kalau tadi GeoGebra pencerminan membuat pencerminan di GeoGebra masih pada bingung nggak? Atau udah bisa? Atau mau dicontohin tadi yang nomor 2 pakai GeoGebra-nya? Dicontohin aja ya, masih ada yang nggak ngerti. Ada yang belum paham, belum bisa GeoGebra-nya. GeoGebra. Tapi biasanya mah Pak Tesa ngasih kisi-kisi. Udah ngasih belum Pak Tesa kisi-kisinya? Belum teh, cuma katanya pelajari LKM. Jadi kalau baru sampai translasi sama refleksi mah kemungkinannya yang nomor 1, nomor 2, sama yang nomor 5. Soalnya yang nomor 3, 4 itu mah rotasi. Nah ini gak kebuka GeoGebra.
Sama kalau teteh mah di HP teh ngedownload GeoGebra soalnya kepake pisan buat ngegambar grafik. Nih, tadi soalnya berapa ya? 2x tambah 7y sama dengan 0. R 2x tambah 7y sama dengan 0. Sama x tambah y. G x tambah y sama dengan 5. Cuman x tambah nih, kalau dari sini terus nih kita ambil 2 poin di garis G, titik A sama titik B. Terus kita perpendicular line atau garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus dengan garis R dan melewati titik A. Terus udah gitu titik potong antara garis yang tegak lurus tadi dengan garis R. Terus kita masukin rumus di sini. A aksen sama dengan 2C titik tengahnya dikurangi titik awalnya A. Tuh kan udah langsung muncul ya A aksennya. Terus kita buat juga yang tegak lurus dengan R dan melewati B. Terus udah gitu intersect titik potongnya. Sama terus masukin rumus B aksen sama dengan 2D titik tengahnya dikurangi B. Kan udah dapet nih A aksen sama B aksen. Kita buat garis yang melewati A aksen dan B aksen. Jadi ini adalah garis cerminnya gitu. Jadi pertamanya cari 2 titik, terus cari tegak lurus, terus titik potong, terus bayangannya gitu. Sebenarnya ini tuh ada langsung toolsnya kalau kita nih reflect about line. Kita garis ini terhadap garis G tadi terhadap garis R itu langsung muncul. Tapi apa ya, kan kalau itu mah ojol-ojol ada ya, nggak tahu dari mana si cerminnya teh dari mana. Nah jadi kalau udah apa ya, kalau udah mepet banget waktunya baru nggak apa-apa pakai reflect about line tadi. Tapi kan kita perlu mencantumkan langkah-langkah juga ya. Langkah-langkahnya kayak tadi, cari dulu 2 titik, terus perpendicular line, terus intersect, terus masukin nilai A aksennya gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau misalkan kalian ada mau nanya materi apa ya, maksudnya materi geotrans gitu, yang nggak ngerti juga boleh. Insya Allah kalau aku inget dijawab.
atau udah dicukupkan? Cukup teh. Oke, kalau kalau nggak ada yang nanya lagi, dicukupkan aja. Kalau kalau misalkan nanti ada yang mau nanya lagi juga boleh di PC ke Teteh. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami dan membantu kalian ujian juga. Semoga dilancarkan ujiannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.